Dengan jadi wakaf nanti itu tanah itu gedung bisa tidak bisa dijual belikan lah. Kita jadi itu benar-benar milik HMI. Jadi kita milik aktivis semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mewawancarai Bang Ivan, tokoh Cilosari 17 nih, pejuang-pejuang Cilosari 17. Nah Bang Ivan, ini kan ada silaturahim nih, aktivis Cilosari 17 nih. Nah gimana komentarnya Bang? Kok bisa rame gini? Sambutan dari aktivis begitu luar biasa. Ya sebetulnya kan ini melanjutkan. Waktu itu ada keinginan dan Bang Kabat meminta Matar Kamal sebetulnya untuk mengumpulkan teman-teman. Tapi qadarullah Bang Matar meninggal. Nah waktu kita tajam di tempat Bang Matar, Bang Kabat menunjuk saya sama teman-teman untuk meneruskan nama ini. Nah, waktu itu Bang Matar baru sampai pada paling sekitar 10 orang baru kumpul. Pas saya coba untuk ini mengkonsolidasi, dalam seminggu udah 100 lebih yang hadir. Kita ini Bang Kabat mungkin bisik-bisik sama saya ingin melihat bagaimana saat ini besar lagi. Setelah cabang Jakarta pecah, gitu kan banyak cabang akhirnya Cilosari kan tidak hidup. Nah kita ini bagaimana Cilosari bisa lagi. Apalagi dulu kan pernah tadi didengar kamu dipindahin ke Babelan. Oh ya, iya kan? Dia kan mau dipindahin ke Babelan. Ya itu kan bahaya. Kita sama kawan-kawan yang lain itu membatalkan bagaimana supaya itu jangan sampai dipindahin. Di Risra. Memang dapat gede 8.000 meter di sana. Tapi kan nilai asetnya beda. Walaupun 1.000 semeter 100 juta di sini. Nah, karena itu batal, kapan ini mau bangun masjid, ya mau kumpulin. Mungkin di sini nanti bisa bergerak bersama. Jadi gini, kebetulan saya adalah panitia pembangunannya. Mantap. Nah, jadi itu rencana kita. Akan bangun masjid dan kantor, kantor HMI dan kantor yayasan di situ. Jadi itu udah rencananya. Insya Allah peletakan batu pertamanya di Februari ini. Februari ini. Masalah itu begini, untuk kami Jaya periode Zulpan, kita udah coba manggil cabang Jakarta. Ya kalau belum masih powerful ya tahun 2000-an, dia udah mengkonsep bangun masjid, bangun gedung, jadi sekretariat bersama antara HMI dengan kami Jaya. Nah itu sekarang atau perkembangannya kayak gimana gitu. Jadi gini, itu nanti insya Allah jalan. Kita akan laksanakan jalan untuk pembangunan itu ya. Karena kita mau lihat Cilosari itu jadi central activities aktivis. Jadi seperti kayak dulu lah. Dimana banyak aktivis-aktivis tadi udah pada berhasil yang ada di situ gitu. Jadi tokoh masyarakat, ada anggota DPR, ada menteri, ada bupati yang ada di situ. Itulah kita berharap Bang, adik-adik kita ini bisa melanjutkan di situ. Makanya kita mau bangun. Jadi perlu diketahui sekarang tanah itu dari HGB mau jadikan wakaf. Nah supaya tidak bisa dialihkan atas nama yayasan. Jadi dengan jadi wakaf nanti itu tanah itu gedung bisa tidak bisa dijual belikan lah. Kita jadi itu benar-benar milik HMI. Jadi kita milik aktivis semua. Memang ada hambatan-hambatan oleh adik-adik yang tinggal di sana. Karena itu gampang. Semakin perjalanan pembangunan nanti akan tulis. Saya sudah bilang sama dia, kamu gak usah mengganggu pembangunan ini. Ini murni untuk aktivis. Jadi bagaimana kamu harus dukung, saya bilang gitu. Ya itu udah selesai. Ya, kalau tanah dan gedung Cilosari 17 itu akan milik aktivis. Jadi kita semua HMI, kader HMI. Kita aja Pak Amin. Makasih ya atas bantunya Pak Ivan ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidhunya wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
saya akan melaporkan rencana pembangunan masjid dan kantor HMI, ya, kantor Yayasan HMI dan HMI. Saya sebenarnya baru diangkat jadi ketua panitia pembangunan itu oleh ketua yayasan dan sama pembina Bang Tayu, Pak Beswin, dan Bang Kaban. Rencananya, saya udah bilang ketika saya mau membangun ini, nah alhamdulillah, tanah Cilosari itu sekarang sedang proses wakaf. Kita sudah dapat rekomendasi dari KUA dan sudah dapat rekomendasi dari Badan Wakaf Provinsi DKI. Alhamdulillah, sekarang saya sudah serahkan notari dan insya Allah tinggal proses untuk wakafnya. Masih dalam proses wakafnya. Ada satu kendala lagi, kita diminta PBB dari tetangga sebelah. Karena Cilosari itu selama ada tanah tidak pernah dibayar PBB-nya. Saya BPN minta hanya rekomendasi dari tanah tetangga atau tanah siapa yang ada sebelah itu. Dia pengen tahu berapa NJOP di situ gitu, Pak. Nah, alhamdulillah ini kita lagi cari. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita kebetulan tetangga kita itu adalah siapa? Keluarga ada anak HMI itu. Keluarganya Yusuf Kala. Di situ nanti kita akan minta PBB-nya itu untuk ini. Insya Allah proses wakaf sebentar lagi akan selesai lah, dalam tidak lagi berjalan. Nah, kami dari panitia untuk tahap awal sebelum kita mendapat IMB, kita melakukan soil test. Soil test ini adalah pengujian tanah. Pengujian tanah, kedalaman tanah untuk menentukan berapa dalam konstruksi bangunan itu. Nah, kemarin ketika kita melakukan soil test, alhamdulillah sudah selesai soil testnya. Kita lakukan pembayaran soil test kurang lebih 25 juta itu bayar pembayarannya. Itu konstruksinya kurang lebih 14 meter ke dalam, 5 lantai. 5 lantai, lantai 1 aula, lantai 2 masjid, lantai 3 perkantoran, 4 perkantoran, dan 5 perkantoran. Nah, panitia, memang kemarin ketika melakukan soil test, benar kata Abang Miswir, kita ada kendala. Ternyata adik-adik yang tinggal di sana, ternyata mereka memeras panitia, minta uang, minta ini. Tapi saya sudah lobby mereka semua. Saya bilang kepada ketua yayasan, Bang, kita sebaiknya lobby anak ini. Ada 2 jalan, melalui hukum atau melalui lobby, saya bilang. Hukum juga keluar duit, pakai preman juga keluar duit, lobby juga keluar duit. Nah, saya sarankan supaya adik-adik ini dirangkul untuk menjadi panitia di sana. Tapi kemarin terakhir, alhamdulillah di kantor saya sudah saya panggil penghuni-penghuni itu, dan mereka bersedia untuk menjadi kepanitiaan. Dan kita gaji tiap bulan mereka. Tapi kalau minta 2 orang dulu, 2 orang yang kita gaji ini sudah berjalan. Nah, ketika soil test mereka melakukan ini, tapi alhamdulillah soil testnya sudah selesai. Nah, tahap kedua, rencana kita adalah untuk mendesain, menggambar, dan ini untuk pengurusan IMB. IMB pembangunan Masjid Cilosari itu. Nah, itu kita membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 150 juta untuk rancangan detail desain dan IMB ini, pengurusannya segala macam. Nah, panitia alhamdulillah sudah ada donasi untuk dua lantai pembangunan atau 3 lantai dari donasi donatur lah. Saya tidak perlu sebutkan dari siapa memberinya. Dan untuk 2 lantai tahap pertama dulu. Lantai 3, 4, dan 5-nya masih, kalau mana tahu dalam perjalanannya nanti panitia akan bisa membangun sampai 5 lantai sampai selesai. Nah, inilah laporan saya untuk rencana pembangunan itu ya. Kita insya Allah awal Februari kita minta nanti sudah melakukan peletakan batu pertama. Saya mohon karya-karya Cilosari 17 untuk bisa hadir peletakan batu pertama itu pada bulan Februari nanti.
Jadi kita udah mulai melangkah untuk bulan Februari ini rencana ada peletakan batu pertama. Karena IMB-nya insya Allah udah bisa selesai. Demikianlah yang saya bisa sampaikan Bang Aban, Pak Musin, Bang Musin. Itu rencana pembangunan bridge-nya ya. Kami mohon supportnya pada abang-abang senior-senior yang berkelebihan rezeki untuk bisa mendonasi, membantu panitia pembangunan masjid ini. Tahap awal pembangunan masjid dulu, karena anggaran yang ada untuk 2 lantai, masjid dan aula ini. Aulanya nanti untuk sholat Jumat juga. Jadi kita akan bergeser ke belakang. Jadi rencananya masjid ini belum kita ganggu, kita akan bangun belakang tanah yang kosong itu. Kurang lebih 25 meter ke belakang, dikali berapa? Hampir 40 meter berapa ya? Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.